Itu yang saya belum pahami. Karena sebelumnya saya udah belajarin sama Ibu Natali, saya pelajari cara input penjualan, faktur pembelian, faktur penjualan, terus input stok. Saya sudah pelajarin, cuman kata Pak Ivan kemarin, apabila saya berlangganan di bulan ini, saya dapat free training online selama 2 jam. Nah, ini mungkin untuk matengin ya, apakah saya ada salah masukin atau kurang benar nanti di situ. Tapi untuk sementara, untuk hari ini, fokus saya hanya di, eh, kalau nggak salah namanya Smart Link e-commerce ya, kalau nggak salah di Accurate ya. Fokus saya cuma di sana dulu deh. Karena itu fitur yang saya cari di Accurate. Kurang lebih begitu sih, Pak. Terima kasih. Halo? Betul. Halo, suara saya jelas? Jelas, Pak Fajar. Oke, Pak Suyandi, terima kasih atas ketertarikannya ke Akurat Online. Dengan senang hati kami akan simulasikan. Semoga fitur ini membantu kemudahan bisnis Bapak. Oke, saya izin share screen. Pak, sebelum saya simulasikan, saya coba gali dulu ya Pak. Agenda kita kan Smart Link e-commerce dan di sini ada platform marketplace ya. Lalu di sini ada Akurat Online. Nah, yang Bapak mau adalah transaksi di sini, terus ke ekspor kan, lalu di akurat tanpa double entry. Oke, ini yang mau kita simulasi ya Pak. Nah, kasusnya Bapak ingin di Shopee ya Pak. Bapak sebelum ke sana saya Betul, coba Pak. Di Shopee. Shopee. Oke. Kita mau coba transaksi, semua ada di Shopee sini. Terus kita ekspor, lalu di akurat online tanpa double entry laporannya ada ya, ada transaksi di sini. Betul. Nah, ada transaksi ini berarti ada opsinya, Pak. Ada yang kita ekspor adalah faktur plus penerimaan otomatis, Pak. Jadi satu paket ini. Kita mau coba satu paket. Jadi nanti yang kita perlukan adalah akun perantara, Pak. Kita perlukan di sini akun perantara. Saya coba buka ya, Pak. Baik. Oke, di sini ada penjualan, kemudian ada Smarting e-commerce. Saya coba setting, Pak. Tadi ada Shopee di sini. Bapak sudah setting ini juga ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, namanya Shopee Bagai Store. Bapak mau langsung terbayar ya, Pak? Kalau langsung terbayar, di sini di laporan keuangan, di neracanya, saya coba buatkan, Pak. Di sini ada kas Shopee dan ada BCA. Contohnya, Bapak punya BCA dan di sini ada Shopee-nya. Nah, kita sepakati dulu definisi bersama. Disebut penerimaan pembayaran itu apa? Kan ada beberapa customer yang eh, definisi dulu. Sebenarnya customer sudah bayar ke Shopee, tetapi Shopee belum transfer. Kalau nah dalam konteks ini
ini dianggap penjualan tunai, Pak. Hanya saja kas dicatat sebagai kas Shopee. Jadi bukan piutang, Pak. Nah, dalam kasus ini, jadi sebenarnya customer kan sudah bayar ke Shopee, hanya saja Shopee yang belum transfer ke Bapak. Nah, dalam konteks ini dianggap penjualan tunai. Jadi tidak ada piutang. Sehingga kita perlu akun perantara namanya kas Shopee. Jadi fungsinya adalah saat jual, uang diterima di kas Shopee. Saat terima dari Shopee, maka ada pindah buku namanya dari kas Shopee ke BCA. Nah, kita mau coba yang ini ya Pak, definisinya ya Pak. Boleh. Oke, Pak, karena saya tidak punya data transaksi, apakah Bapak punya data Excel kah yang mau disimulasikan Pak? Boleh dikirim via WA Pak ke Pak Ivan. Kita Bu adanya Natali. bukan Shopee. Bibah kita adanya apa? Ada Shopee. Shop. Ya, coba simulasi Shopee ya, impor ya. Oke Pak, saya impor sama tim saya berdua. Oke, yang kita mau coba skenario 1 ya Pak. Oke, Pak. Oh, Pak, Oke, baik. sebelumnya sorry. Sebelum dicoba skenario 1, skenario 2 seperti apa, Pak? Biar saya tahu dulu. Skenario Karena 2 skenario adalah kita menganggap ini piutang Pak. Kita menganggap piutang. Jadi kalau Shopee udah bayar, baru kita impor pembayarannya, settlementnya. saya lebih prefer skenario kedua, Pak. Karena selama ini skenario kedua lah yang kita jalankan piutang. Oh, piutang dulu ya Pak. Ya, jadi ya Berarti skenario pertama. skenario kedua, Bibah ada datanya Bibah? Saya Boleh Pak dikirim ke Ivan Pak. Pak, itu saya mau dari pesanan ya Pak ya? Yang Impornya, dari Shopee. nah, Saya coba kirim aja ya Pak ya. boleh. Pak, mumpung lagi di layar ini, Pak. Baik, Kemarin pada saat saya coba-coba, saya pembayaran penjualannya centangnya yang bawah, Pak, belum ya belum terbayar. bayar. Karena mesti dibayar dengan import settlement. Nah, itu dia yang saya pilih. Karena emang kan Shopee belum bayar saya gitu. Betul Pak. Karena ini piutang berarti maksudnya, Pak ya. Kalau belum terbayar ini ya, Pak ya. Iya. Itu benar saya masuknya situ. Nah ini Pak, tadi definisi 1 adalah sudah sebenarnya tidak ada piutang Betul. sebenarnya, tetapi dia definisinya adalah penjualan tunai yang saat ini kasnya ada di kas Shopee di dalam keuangan kita. Kita Mm-mm. mencatatnya sebagai adalah kas Shopee. Jadi uang masuk, karena kenapa? Kalau kita lacak satu persatu di Shopee misalkan transfer 5 faktur, kita settlement 5 faktur dan Mm-mm. seterusnya Pak. Tapi nggak apa-apa, setiap perusahaan kan punya SOP masing-masing. Nah, Betul. skenario yang kedua berarti Mm-mm. skenario yang kedua berarti customer sudah bayar ke Shopee, tapi Shopee belum transfer. Dalam eh, Shopee belum transfer sehingga Dianggap piutang. ya dianggap piutang customer kepada kita atau Shopee kepada kita, Pak. Customer kepada kita. Oke, dalam konteks ini dianggap penjualan piutang gitu ya, Pak. Ya. Piutang customer kepada kita. Ya. Oke, Pak. Jadi Bapak mengimpornya customer per customer atau satu customer saja maunya? Per customer. Per customer. Mm. Jadi bukan pelanggan Shopee ya. Bukan. Jadi misalkan di marketplace kita ada 50 Betul. pelanggan. Betul. Kita impor per customer berarti ya. Betul. Ya udah, berarti Bapak setting yang ini juga.
Iya, Oke. Yang ininya ada kendala, Pak? itunya ongkos kirim e-commerce masukkan enggak, saya nggak mau masukin itu karena ribet kalau pakai ongkos kirim. Saya kan Oke. simple aja ya. Heeh. Andai dia ada biaya, berarti nggak dicatat. Biayanya nggak dicatat. Oke, berarti ini ya Pak. Eh, Mm-mm. Habibah sudah ada settlement? Contohnya ada apa? Boleh kirim Pak beberapa filenya Pak. Natali udah dikirim belum ke Pak Ivan? Udah dikirim ke grup diskusi. Oh, udah dikirim ke grup. Pak Ivan, coba dicek Pak, ada nggak di grup? Yang kamu kirim cuman ekspor penjualan doang kan Natali? Iya betul Pak. Nah, Pak, kita juga belum tahu cara import pelunasan dari Shopee itu datanya. Oke Pak, sebentar. Ah, Bima udah siap yang pakai settlement. Ini lagi disiapin filenya. Oke, sebentar Pak. baik. Saya cek dulu. Baik. Pak, minta waktu sebentar kami tim mengecek Excelnya dulu ya. Oke, Pak. Apa itu data penjualan ya Pak sama settlement? Saya lihat satu file doang yang saya dikirim. Yang dikirim cuma data penjualan doang, Pak. Natali itu data penjualan berapa hari ya? Dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Oh, data penjualan 1 minggu, Pak Fajar. Untuk data settlement, coba Natali bisa cari tahu nggak gimana cara ekspornya dengan tanggal yang sama? Oke. Oke. Pak Fajar, nanti kalau sudah Natali udah ada file untuk settlementnya akan di forward lagi ke Pak Ivan ya. Oke, baik siap. Sambil menunggu Pak, ada yang mau tanyakan lagi selain impor Shopee? Ini tim saya juga lagi Oh, simulasi Pak. oke. Sebenarnya sih eh, yang saya pikirkan tuh kan begini Pak, untuk mempermudah saya dalam operasional kan, pertama kan tarik eh, data dari Shopee, penjualan per hari ya, Mm-mm, penjualan per hari ditarik, lalu SKU Shopee kita sudah rapikan, itu mm-mm. harus mengurangi stok yang ada di Accurate Betul supaya Pak, stoknya akurat kan. Nah, betul. di situ saya masih agak bingung, tapi nantilah pada saat training online ya, di Mm-mm. mana saat saya buat persediaan stok itu memasukkan kode SKU-nya. Karena kemarin pada saat saya coba masukin kode SKU-nya hanya ada tulisan, bukan kayak bisa diketik gitu. Kata Pak Ivan kalau saya nggak salah nangkep, bukan kata yang kemarin pas pertama kali meeting, katanya setelah dimasukin persediaan baru kita bisa edit SKU-nya. Cuman Mm. saya lebih jelasnya nantilah itu mengenai persediaan itu kan cuman teknikal yang
small problem lah ya, masalah Oke. kecil aja, cuma ntar bisa dicari tahu. Nah itu pertama. Kedua, pada saat saya coba masukin import penjualan dari Shopee yang Excelnya si Natali kirim ke Pak Ivan barusan, itu muncul Pak, muncul di Accurate. Cuman lokasi kolomnya itu saya masih kurang familiar nih. Dia kan muncul nomor pesanannya ya. Itu di nomor faktur kalau saya nggak salah ingat. Nomor pesanan Shopee itu di nomor faktur deh. Kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, Hmm. saat kalau saya sekarang pakai jurnal, Mm-mm. sistemnya kan semua manual, Pak. Betul. Jadi sistemnya sangat ya makan waktu ya. Jadi Hmm. setiap hari saya harus buat penjualan dan setiap hari saya harus buat pelunasan. Hmm. Nah, saya tahu dari mana pelunasan si A di Shopee ini saya mesti cari di jurnal kan. Misalkan Betul. Shopee kasih saya data hari ini ada 50 transaksi yang sudah dibayar sama Shopee. Tentu saya tarik dari Shopee uangnya ya. Setelah Betul. saya tarik, saya download transaksi apa nih yang Shopee bayar ke saya, ya kan? Saya download tuh. Kan saya nggak bisa lihat namanya karena Shopee udah ngeblurin namanya. Hmm. Dalam Excel-nya Shopee itu yang saya tarik, yang saya lihat hanya data nomor pesanan, jumlah uang, sama barang yang dijual. Jadi saya copy paste, copy paste dari laporan Excel Shopee ke jurnal saya cari. Saya cari. Hmm. Nah, kalau nomor pesanan kan sudah pasti identik tuh. Ya. Nanti di jurnal akan muncul kalau saya cari dan saya lakukan pelunasan satu per satu. Nah, ini Hmm. makan waktu sekali. Nah, kemarin saat saya simulasi dengan Accurate, saat Mm-mm. saya mau cari faktur penjualan saya di Shopee, saya buat manual ya Pak, saya iseng saya coba. Saya buat manual, namanya saya isi, barangnya saya isi, harga saya isi. Saat saya mau cari faktur penjualan yang saya buat, Mm-mm. saya tidak bisa berdasarkan nomor pesanan. Saya Oke. hanya bisa berdasarkan nama pelanggan. Kayak Bapak Gitu. maunya nama pesanan ya, Pak? Iya, karena nama pelanggan itu, karena kan kita penjualan kita kan berdasarkan nomor pesanan, Pak. Kalau nama Ya. pelanggan itu kan orang bisa punya banyak nama kan? Punya Betul. banyak banyak orang bisa punya nama yang sama. Nah, Mm-mm. kemarin sih kita pikirkannya begini, kita cari solusi sendiri. Nama pelanggannya itu kita masukin nomor pesanan. Jadi kita Oh, akalinnya begitu, gitu. Tapi oke. saya tanya sama si Natali, nanti kalau kita tarik data dari Shopee, nama pelanggannya yang muncul apa gitu. Hmm. Pada saat kita impor dari Shopee, kalau nama pelanggan yang muncul kan Shopee kan sekarang nama pelanggan kan dia bintang-bintangin kan Pak ya, itu cuman Hmm. inisialnya doang, misalkan namanya Abdul, A Ya. doang, A terus bintang-bintang gitu kan. Hmm. Nah, kan kita nggak bisa cari kalau A bintang-bintang. Kita kan bingung kan. Nah, Hmm. pada saat saya import dari Shopee, saya mau tahu apakah nama pelanggannya yang diimport itu nama kalau kalau kita tuh Pak, nggak tahu Bapak pernah jualan di Shopee nggak ya? Kalau Hmm. kalau kita print label, kalau kita print label Shopee penjualan itu muncul nama lengkapnya. Jadi kita masukin di jurnal itu nama lengkap berdasarkan print label. Tapi kalau kita dari komputer doang, nama customernya itu dibintangin, entah kenapa. Dia merahasiakan namanya. Begitu, Pak. Betul. Nah, jadi kalau saya tarik penjualan dari data penjualan dari Shopee dalam bentuk Excel, saya lihat Excelnya itu namanya dibintangin. Jadi pastilah akurat, nggak mungkin bisa mengetahui nama aslinya. Karena dia berdasarkan import di Excel. Ya, betul. Betul kan, Pak? Nah, Hmm. jadi kemarin saya coba dan saya lupa sebenarnya sejujurnya setahu saya nama pelanggannya dia masukin yang bintang-bintang deh. Kalau saya nggak salah ya. Natali bisa konfirmasi nggak ya kemarin pada saat kita import dari Shopee muncul faktur penjualan di Accurate itu namanya apa? Nama pelanggannya? Nama pelanggan Iya, nama pelanggannya apa? yang di Shopee-nya kok, yang di Accurate. Iya, yang di Accurate setelah kita import kan muncul tuh nama pelanggan.
Barangnya apa? Nama pelanggannya apa? Nama yang di label. Oh, nama yang di label muncul nama aslinya. Kayak YLEE gitu. Kalau yang di bintang-bintang, keterangan. Oke, nomor pesanannya muncul di mana, Natali? Di bagian di tab nomor. Oh, jadi kalau kita mau search faktur penjualannya, kita searchnya berdasarkan apa? Berdasarkan nama pelanggan. Oh, tuh Pak. Jadi Pak Fajar, kita kalau mau search harus berdasarkan nama pelanggan. Sementara nama pelanggan itu kan Bintang-bintang ya. bervariasi ya. Nama pelanggan itu bisa nama yang sama. Jadi kita takut saat kita melakukan pembayaran secara manual akan salah lunasan takutnya. Pak, maaf sebentar. Tim saya kirim cara import settlement dari Shopee, Pak. Gambarnya Ivan Nah, boleh di-forward, Pak? Karena yang tadi Bapak kirim itu faktur penjualannya, settlementnya belum. setelahnya belum, Natali? Yang Iya, yang saya kirim itu data yang seperti itu, Pak. Saya buat di penghasilan, terus yang saya tekan, yang sudah dilepas, terus saya pilih tanggal. Lalu saya ekspor. Seperti yang di foto yang Pak Ivan kirim. Oh, ini income sudah dilepas ya? Betul, sudah dilepas. Oke, saya kirim ke tim dulu sebentar dan di simulasi. Saya sebenarnya Pak juga ada usaha online di Bandung Pak, ada Zemersi, ada Wasila. Nah sama sebenarnya kita impor juga kayak gini Pak. Cuma karena saya tidak teknikal banget, jadi saya minta tim yang simulasi bentar. Baik, baik, Pak. Siap-siap, Pak Fajar. April bebas coba dicek data settlement. Yang saya ingat sih Pak, kalau saya masuk ke data perusahaan saya, itu saya coba cek. Pak, ini saya mau kasih info tadi, data yang udah saya impor, itu nama pelanggannya itu nama akun. Jadi, nama yang di print labelnya di bintang-bintang. Oke. Jadi di Shopee itu kan dia nama pelanggan itu kan bisa nama akun dia di Shopee sama nama penerima di alamat. Nah, itu yang dibintangin tuh nama penerima di alamat. Kalau nama akun dia ya terlihat jelas, tapi nama akun kan kadang bukan nama aslinya ya Pak ya. Misalkan dia pakai nama Batman gitu kan. Nama aslinya kan bukan Budi misalkan gitu. Jadi ada perbedaan gitu di accurate pada saat diimport yang masuk nama akunnya karena memang nama akunnya terlihat gitu, tidak dibintangin. Oke. Oh iya satu lagi Pak Fajar, saya mau Baik. tanya, misalkan kita pertama kali masuk accurate, kita kan mau tarik misalkan 1 bulan tuh Pak, data penjualan kita 1 bulan sebelum kita masuk ke accurate, ya kan? Nah, kendala yang kita ketemukan adalah saat kita import 1 hari berhasil, 1 minggu berhasil, di luar dari 1 minggu data error gitu. Kita Maksudnya coba di kemarin, luar 1 minggu itu apa? Nah, import sekaligus 1 minggu, enggak. 1 bulan, Jadi atau periodenya sebelum itu? periodenya Pak. Jadi contoh ya, sekarang misalkan andai kata sekarang tanggal 20, biar gampang ya.
Hmm. Kalau kita impor tanggal 20 bisa, datanya masuk semua. Impor tanggal 19 bisa, kita tarik 1 minggu ke belakang dari tanggal 13 sampai tanggal 20 bisa. Hmm. Tapi, ini contoh doang Pak ya. Tapi kita Hmm. tarik dari tanggal 1 sampai 12, nah itu ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi tulisannya Oke, gagal. Nah, terus tarik ke belakang lagi, gagal semua. Gitu. oke, baik. Kira-kira itu kenapa itu Pak? Nanti tolong dijelaskan. Oke, baik Pak. Pak, saya izin share screen ya. Ya. Oke, jadi saya coba buka data saya yang, nah, ini Pak. Ini kalau saya di perusahaan saya sendiri, saya pelanggannya itu pakai per platform Pak, konsumen TikTok, Shopee, karena dari sananya pun memang nggak ada datanya, sehingga ininya ada di keterangan Pak. Iya. Namanya apa? Karena memang data dari mereka lindungi, tidak kasih akses ke kita, sehingga saya sama tim akhirnya memutuskan, ya udah namanya konsumen Shopee, kita pakai skenario satu Pak. Jadi kita anggap semua penjualan itu tunai, kita terima hanya saja uangnya belum diterima. Jadi itu kita anggap kas Shopee jatuhnya Pak. Hmm, contohnya ada di akun perkiraan. Ini kita anggap dia jadi kasnya adalah kas Shopee Pak. Jadi semua penjualan akan diterima di kas Shopee dulu. Kalau sudah masuk baru kita pindahin ke bank gitu Pak. Karena memang akses dari Shopee-nya yang dia membatasi Pak. Baik. Hmm. Nah ini nih sama nih Pak, saya impor juga ini transaksi. Nah kalau tadi kasus Bapak adalah, oh kami nggak bisa impor, Bapak sudah cek Kak di sininya, di periode awal pembukuan Pak, di sininya Pak, tanggal mulai datanya. Oh, tanggal mulai data ya berarti kendalanya ya. Iya, jadi kalau ini kan tanggal 1 bulan 4 2019. Jadi kalau saya impor, tanggal 30 bulan 3, sistem akan ngunci karena itu akan merubah saldo awal database keuangan. Oh, di preferensi di ini ya, di Hmm, data awal ya, Pak ya. betul. Oke, oke, oke. Mungkin di sini kali kendalanya. Soalnya aneh, datanya ke error gitu sebelum itu. Mungkin Ya, ya, Pak. biasanya kan akurat akan membuat tanggal 1, Pak, otomatis di setiap bulan. Kebetulan Bapak Oh lagi di impornya iya, misalkan tanggal 10, Pak. Kalau Bapak impor 7 hari, berarti kan Bapak impor adalah dari tanggal 3 ke 7 kan? Dari iya, tanggal 3 ke 10 kan? iya, iya. Bapak di tanggal 10 nih posisinya. Kalau Bapak impor 1 minggu, berarti kan 3 ke 10. Betul. Begitu 2 minggu, berarti kan Bapak dari tanggal 27 bulan sebelumnya Iya, sampai iya, hari nggak ini. bisa dia. Nah, itu kekunci, Pak, karena dia di saldo awalnya. Apa bukan saldo, Oke, tanggal mulai datanya, cut off date-nya Bapak melampaui, Pak. mungkin, mungkin. Natali bisa di cross check nggak tuh preferensi kita gimana kemarin? Coba dicek, mumpung kita Ini di sini Pak saya buka preferensinya tanggal mulai data tanggal 13 bulan 5 2025. Betul sekali berarti. Betul sekali Natali. Lihat di bawah 13 kan error. Iya. iya Iya Pak, Pak, perlu oke, dilindungi soal Pak itu, database itu udah keuangan. aman. Aman, Oke, berarti itu clear udah ya Pak? aman. Udah clear itu. Oke, good, terima kasih. Nah, Ya. kembali ke faktur Pak. Saya karena melihat data dari platformnya memang tidak mengizinkan pernama Pak. Kita memang saat ini agak kesulitan ketika ngimpor, maka di beberapa customer ya kami arahkan datanya seperti ini Pak, konsumen Shopee. Jadi tim saya pun ngimpor dari sini Pak. Shopee ini kebetulan mohon maaf, finance saya yang biasa ngimpor dia lagi pulang ke Wonosobo Pak. Jadi Oh iya, saya iya, sama nggak tim apa-apa. support. Nah, tapi ini contoh nyata dari database yang saya punya sendiri. Halo? Ya Pak. Nah, seperti ini Baik. Pak, kalau kira-kira di Bapak seperti ini ada gimana Pak kira-kira Pak? Nah, Oke. ngimpornya kita langsung di skenario satu, Pak. Di apa Pak? Di skenario satu ya? Nggak, oke. Iya. Itu sebenarnya skenario satu, skenario dua itu buat saya nggak terlalu bermasalah sih Pak ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, kebutuhan saya itu hanya saya sebenarnya uang kas itu real atau enggak pun saya nggak terlalu masalah sih Pak. Jadi Mm-mm. saya skenario-nya masuk ke kas Shopee, terus pindah ke kas bank, itu buat saya nggak penting. Mm. Rekening banknya nggak sesuai dengan aslinya pun nggak penting. Mm. Yang saya pentingin adalah begini Pak, Shopee ini kan nge
ngebayar kita itu kan kalau customernya sudah lunas, Pak. Kalau dia paketnya ada masalah, seperti dikembalikan, seperti hilang, itu kan artinya penjualannya nggak boleh dilunasin dong. Itu ada sesuatu masalah kan. Dan kita harus lapor ke Shopee kan, nanya. Ini penjualan saya, ini gimana? Gitu kan. Kenapa kamu nggak bayar saya? Kan kita mesti tanya ke Shopee kan. Atau nggak paketnya lama banget. Nggak lunas-lunas. Nah, kalau di jurnal itu, kita bisa set tuh. Saya yakin Jakarta juga bisa. Di atas 1 bulan namanya penjualan jatuh tempo. Sudah lewat jatuh tempo, ya kan? Sudah lewat jatuh tempo, saya harus cek. Wah, ini kenapa ya? Nah, terus saya cek deh nih. Oh, ini paket nggak jalan-jalan nih. Udah 3 minggu. Ya, misalkan ke Papua nggak jalan-jalan udah 3 minggu nih. Oke, kita lapor Shopee. Tolong ditelusurin gitu. Nah, saya butuh data itunya, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Jadi penjualan saya mau lunaskan kalau sudah dibayar oleh Shopee, dan saya akan mengetahui penjualan apa saja yang belum dibayar. Itu data yang penting buat saya supaya saya bisa lapor ke Shopee. Nah, sebenarnya cara Bapak yang pelanggan itu konsumen Shopee, konsumen TikTok, itu pun buat saya pribadi nggak masalah karena di sebelah kanannya ada keterangan kan. Ada keterangannya. Jelas itu apa namanya, ekspedisinya apa, nomor pesanan juga ada di situ kalau nggak salah saya lihat. Bapak bisa lihat ya barusan sebentar di screen-nya. Tuh, nomor pesanan juga ada tuh itu 250527. Kosong itu kan nomor pesanan, Pak. Ya, Biasanya ini saya kita masukin jadikan itu nomor tuh. faktur, Pak. Kalau di impornya jadi nomor faktur jualan. Coba, itu kan di keterangan, Pak, bukan nomor faktur. Kayak ini kan nomor dari Shopee kan, nomor pesanan kan. Betul. Yang Bapak di sini, Pak. Yang ini. Iya. Dengan nomor pesanan ini, maka ketika kita impor, di Akurat dia akan dikonversi menjadi nomor faktur. Dan memang dibuat catatan berulang di keterangan sama Akurat otomatis, Pak. Oh, Tetapi baik. dia selama ini pun saya sama Pak mengalami hal itu. Jadi ketika kita sudah terima nih, misalkan ini nih kita impor semuanya kita anggap lunas di Shopee di Akurat kita. Nah kemudian kita ngelacaknya dari nomor faktur sih Pak sebenarnya. Nah waktu kita dapat laporan 3 hari kemudian itu ada settlement pembayaran atas faktur yang mana saja di Shopee-nya. Kemudian admin saya tinggal narik data saja Pak. Jadi data dari Akurat ini kita ekspor. Ini kan ada datanya nih nomor ini. Nah, kita ekspor, Pak. Kita ekspor ke ekspor di mana? Sini ada daftar faktur ya? April. Oh, Sebentar. Ini kan list faktur, Pak. Ini nomornya. Ini nomor transaksi nih, betul. Pak. Ini kami Betul. ekspor biasanya. Terus kami sandingkan dengan Excel-nya yang settlement dari Shopee, Pak. Kita uji 177 udah ada settlement-nya atau belum. Jadi kita tidak ngecek satu-satu, Pak. Karena yang di Akurat, semua faktur itu berdasarkan data dari Shopee-nya. Pak, maaf tadi tim saya ngecek, settlement-nya tidak sama dengan transaksinya, Pak. Yang nomor ini, ya April gimana tidak sama? Oh, nomor pesanan yang di settlement tidak sama dengan nomor pesanan yang di daftar faktur, Pak. Yang saya punya. Yang tadi dikirim sama Ivan. Oh iya. Ini kan ada dua nih. Iya, nomor pesanan tidak sama dengan nomor faktur. Iya, karena nomor pesanan mungkin belum diimpor. Jadi pelunasan itu kan nomor pesanan dari yang dulu-dulu ya Pak ya. Mungkin tidak ada yang cocok kali karena datanya kan belum lengkap di Accurate. Masih kita tariknya kan cuma berapa hari doang gitu Pak. Jadi Ya, mungkin pas pelunasan. Coba tadi kan saya dikasih data faktur nih, ini kan data faktur. Kemudian dikirimin data settlement. Nah, bayarnya atas faktur yang mana? Yang ini yang kita belum ketemu. Di sini, Pak. Saya udah kirim data baru lagi, Pak. Itu yang sesuai tanggalnya sama yang tanggal data. Pan, boleh kirim ulang, Pan? Yang terbaru, Pan? Ini lama. Pak Fajar. Baik. Jadi
tadi Pak Fajar bilang begini, kalau saya nggak salah dengar, tadi sebenarnya pengen balik ke screen lagi tuh sebentar, pengen lihat bahwa eh, tadi Pak Fajar kalau nggak salah bilang begini, eh, setelah diimport di Accurate, itu kan keluar tuh faktur penjualannya semua. Mm-mm. Tadi Bapak bilang, terus kita eh, apa tarik juga dari Shopee yang pelunasan, terus Bapak bilang kita ekspor dari Accurate terus disandingkan gitu ya. Iya Pak, itu yang kami lakukan sama ini. Berarti itu satu-satu juga dong Pak, Enggak Pak, manual. kan manual kan kita Excel kan ada rumus false dan true-nya. Oh, habis itu setelah Bapak sandingkan dan mengetahui bahwa, oh, karena faktur penjualan Bapak semuanya sudah lunas gitu Pak ya. Iya, kita ini kayak ini Pak, ini kan saya nih, ini periodenya saya coba batasi ya. Oh, Eh, saya coba di sini penjualan, daftar faktur penjualan. Contohnya nih tanggal 1 sampai 7 lah jangan biar. jangan banyak-banyak, sedikit aja Pak Nah, ya. ya, setelah. Datanya bingung Bapaknya. Nah, kayak gini nih Pak. Ini kan ada nomor faktur. Saya ekspor Pak. Terus saya download juga dari Diekspor. Shopee. Udah saya sandingkan. Ini udah ada enggak gitu. Kan tinggal pakai true atau false ya Pak. Kalau misalkan belum ada, terus apa yang Bapak lakukan? Cek di Shopee-nya. Oh ternyata ada pembatalan, ada apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan faktur penjualan yang di Accurate yang sudah lunas tersebut Ya, biasanya kalau sudah kayak gitu, opsinya kami refund pembayaran atau pembayaran kita hapus. dari Accurate? Ya, di akhirnya kita hapus pembayarannya Pak. Jadi Di kalau sini. dihapus, berarti faktur penjualannya menjadi belum lunas dong. Ya, fakturnya kita void Pak, kita batalkan juga. Oh, di void. Iya, Oh, berarti ya kita void atau kita retur. Bapak tinggal iya. pilihnya itu Pak. Oke. Bagaimana dengan tadi yang saya ingin, yaitu pada saat kita import dari Shopee, statusnya belum lunas semua. Terus pada saat kita import settlement, statusnya berubah menjadi lunas untuk yang sudah dilunaskan. Apakah itu mungkin Pak di Accurate tanpa perlu disandingkan? Bisa Pak, bisa. Sebentar, April sudah download? Sudah, coba simulasi ya April. Sebentar Pak, tim saya simulasi dulu. Baik-baik. Kalau berhasil April langsung masuk join ya, ruang meeting ya. Oke. Selama menunggu Mbak April, Bapak bisa balik ke faktur penjualan nggak Pak? Saya pengen lihat. Ini Pak. Nah, ya, di situ Bapak ada mencari, kita bisa mencari berdasarkan apa aja gitu Pak. Saya pengen tahu. Nomor faktur Pak. Nomor faktur. Itu Ya. yang paling atas. Nomor Ini kan fakturnya contoh dua. nih, ini dari tim Bapak nih ya. Ya, Saya coba copy ya. ya. Contoh lah, misalkan saya anggaplah ini saya cari di data saya gitu. Ini nyarinya di sini Pak, Nah, ini di mana dia? pojok ini. Oh, di situ. Oh, pojok Udah, situ. udah nggak ketemu. Dia kan mencari. Karena tidak, bukan maksudnya ini kan data asli saya. Nah, tim saya Heeh. nyarinya begini Pak. Oke. Kan biasanya di Shopee itu ada laporan pembatalan. Anggaplah pembatalan itu 5% atau jadi kalau dari per 100 kan 5 kan Pak. Heeh. Nah, yang 5 itulah yang saya searching di sini. Pembayaran atas ini saya searching, saya batalkan. Oh, baik, 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 baik. Jadi maksud saya Nah, tadi. pendekatannya saya balik Pak kalau di tim saya. Sesuatu yang terjadinya minimalis, maka yang mayoritasnya saya anggap diprioritaskan. Jadi dari 100 faktur saya impor aja lunas semua. Sehingga saya tidak perlu double Hmm. checking Pak. Jangan karena yang 5, kemudian tim saya harus kerja 2 kali. Pertama impor faktur, kedua impor settlement, jadi 2 kali kerja atas 200 transaksi. Kalau itu kan Hmm. Shopee doang Pak. Bagaimana kalau itu di Lazada, bagaimana itu di Tokopedia, di yang lainnya. Jadi kalau dia 2 tindakan, sama dengan kan jumlah impornya jadi tinggi Pak. Maka saya balik pendekatannya. Rata-rata pembatalan itu rasionya kan 5%. Artinya per 100 faktur ada 5 pembatalan. Nah 5 itulah yang kemudian saya cross check. Saya cari datanya di
di sini, oh ada status pembatalan kan tuh ada tuh Pak, nomor pesanan berapa. Ya udah, ini kita cari, saya masuk ke Excel ke akuratnya, yang ini oke kita batalkan. Jadi 100 transaksi jika 2 kali kerja, maka 2 kali 2 baris, Pak, 200 baris Pak. Kalau ada 5 platform, bahkan akan ada 1.000 baris. Kalau setiap kali Iya, pendekatannya Pak. iya, oke. Tapi maaf Pak, kenapa nggak yang pakai cara yang tadi Pak? Kan kelihatan langsung. Misalkan Bapak import, yang kayak saya pengen import, misalkan ada 100 transaksi satu hari kita import 100-nya, Hmm. lalu pas pelunasan akan dilunaskan misalkan hari ini baru lunasin 20 karena baru ada pelunasan 20 transaksi yang dibayar. Betul Pak, Lalu karena besok kita import. Ya, lalu besok import lagi pelunasan terus ada 10 misalkan. Atau 30 nanti pas udah 1 minggu kan kelihatan nih. Waduh ini kok yang ini transaksinya belum lunas-lunas nih gitu. ya betul Pak. Nah, itu dicari nanti. Oh, ini kenapa gitu. Itu kan gimana menurut Bapak kalau cara saya yang saya pengen tuh seperti itu yang di jurnal saat ini berlangsung. Tapi Boleh Pak, nggak semuanya apa-apa. inputnya manual. Cara itu juga Bisa ya? banyak, ada beberapa juga yang melakukan Pak. Jadi benar-benar jadi pendekatannya evidensi. Ada pencatatan masuk, maka baru kita catat di sistem kan Pak. Jadi Bapak import settlement, melunaskannya kalau Shopee-nya benar-benar sudah menyatakan sudah Bayar. dibayar oleh customer gitu kan Pak. Kan kadang-kadang Betul. customer itu menunda 3 hari karena dia tidak Pencet tidak lunas. kasih lunas atau sudah terima atau apa Iya, sehingga Shopee menunda kan Pak. betul. Nah, Nah, biasanya di marketplace itu kan ada laporan juga transaksi batal. Nah, iya, kalau saya balik pendekatannya. Jadi yang batal-batal itulah yang betul. kemudian saya koreksi atas transaksi yang Betul. berikutnya gitu. Berarti Bapak buka buka list penjualan di Excel, Bapak lihat yang dibatalkan, Bapak komplain yang dibatalkan kepada Shopee, betul ya Pak? Atau nggak di Heeh. retur di accurate. Nah Pak, itu Natali coba lihat screennya Pak Fajar tuh. Itu tuh Pak Fajar bisa search berdasarkan nomor pesanan Natali. Iya kok, kita juga bisa. Oh bisa ya? Berarti Bisa, berarti Pak. bisa ya meskipun jadi ikutin aja ya nama nama customernya ya nama customer Shopee, customer TikTok gitu aja ikutin ya. Iya, Nggak, jadi Pak. kita nggak repot ya. Kalau kita transaksi sehari ada 100 pelanggan baru, Pak, sementara dia tidak repeatable customer, maka menurut saya Iya, jadi sesuatu yang tidak tidak perlu perlu. kita simpan gitu, Pak. Kecuali kita memang berharap dia dari repeatable order, kemudian kita bisa follow up gitu. Nah, saya Iya. sih akhirnya daripada saya bikin ratusan ribu pelanggan di data akurat, sementara transaksinya terjadi sekali, ya udah saya akumulasi saja jadi satu konsumen, Pak. Iya, dan Bapak carinya bukan ketika konsumen TikTok Shop ya, tapi Bapak carinya berdasarkan nomor pesanan kan ya? Betul, Pak. Nah, nomor pesanan ini akan diimpor oleh akurat berdasarkan data Excel yang ini, Pak. Iya, benar benar benar. Berarti Heeh. berarti berarti itu udah efektif, udah bagus. Mm-mm. Udah bagus. Cuman penasaran ini statusnya nih, Pak. Yang statusnya tuh Bapak kan langsung lunas. Nah, saya Mm-mm. pengen tahu nih. Tinggal nunggu Mbak April ya. April sudah siap, April? Pak, itu kalau boleh lihat di data Bapak, persediaan barangnya sesuai nggak, Pak? Maksudnya bisa diperlihatkan nggak persediaan barang Bapak yang dijual apa? Stok Ada, barang. Pak. Oh, gini ya. Ya, Itu misalkan eh, contoh, ini oh saya nggak bisa. kopi misalkan. Kita Oh, ada ada. minus ya, Pak? Ya, biasa kalau minus pembeliannya belum saya input, Pak. Penjualan Oh, sudah. gitu. Karena ya Oh, bisa minus ya? saya izinkan, Pak. Oh, Saya diizinkan. di preferensinya ada, bolehkah transaksi minus? Boleh. Tapi tiap akhir bulan mereka harus input semua pembelian. Oh, baik, baik. Mm-mm. Nih, kayak di sini nih ada semua Pak data. Dan ini ratusan ribu item Pak, karena sejak 2019. Gitu. Oke. Kayak gini contohkan iRich, single terus di stok mutasinya kita juga coba. Jadi ada kadang-kadang ada barang yang kita coba-coba, lakunya nggak banyak gitu Pak. Kayak gini Pak. Hmm, hmm. Konsumen Lazada, Shopee, terus Sigma Store.
Kelihatan Pak, kami juga lakukan ini. Kadang-kadang kan, Oke, oke. mohon maaf karena Shopee itu atau itu kan retail Pak. Bisa jadi transaksi 1 juta, tapi oleh 30 customer karena belanjanya 50.000. Sehingga volume kegiatannya itu kadang-kadang lebih tinggi dari nilai angka uangnya Pak. Sehingga Mm-mm. kadang-kadang karyawan saya itu ketika ada pesanan langsung dia print, label, terus karena kurir kan udah jemput Pak, siangnya mereka jemput. Nah, kegiatan Iya. administrasi pembelian itu kami lakukan malam hari. Oh gitu. Iya, malam harinya baru kita Iya. input. Jadi memang dikalahkan dari sisi administrasinya. Yang penting omsetnya Mm-mm. jangan dulu karena memang dengan ratusan ribu item, tim saya harus ada orang khusus Pak dan itu secara cost kan jadi nambah lagi Pak. Jadi saya kalahkan dari sisi administrasi. Oh, baik, baik, baik. Heeh. Natali, kamu ada yang mau ditanyakan nggak dari sisi buat persediaan barang dagang? Tuh, Mbak April udah join. Oke, April sudah join. April mau siap simulasi April? April pakai headset. Maaf ya Pak, saya keroyokan sama tim saya. Secara teknikal jujur saya tidak menguasai Pak. Iya, iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, Nggak apa-apa. kalau saya nguasain teknikal nanti staff nggak boleh kerja Pak, saya aja yang ngerjain. April sudah siap, silakan. Udah April, udah join. Untuk langsung aja ke import, pilih Shopee, pilih impornya, nunggu untuk impornya berproses ya. Iya, ini berapa hari, Mbak, importnya? Yang Excel tadi dikasih ya? Iya, ini yang Excel dikasih dari Bapak. Oke, baik. 12 data Pak, berhasil. 32 ya? Ya, 32, sorry. Ya. terus di sini di faktornya, oh maaf, di faktornya dari Shopee 32. Oke, nama pelanggannya ini tulisannya Shopee semua ya, aman lah ya. Iya. Oke, Terus belum lunas tuh, betul. belum lunas. Belum lunas semua. Oke, Langsung ke penerimanya untuk import settlement. baik. Shopee settlement tadi tulisannya. Iya, Shopee settlement. Oke, baik. Terus pilih ke settlementnya. File. Filenya ya. Iya. Langsung nyunggah aja. Dan mulai import. Pastiin dulu kalau ada beberapa pelanggan. Toko. Apa nama tokonya? Iya. Bisa dipilih. Ini Mbak April General Support Pak, aja senior customer support di saya. Jadi Oh jauh ya, lebih mumpuni dibanding saya Pak. Mohon maaf. nggak apa-apa, Pak. Semua ada bidangnya masing-masing. Ya Pak. Nah, Tuh, kan dari ada tadi yang yang berhasil. faktur ya, yang di faktur penjualan kan 32 ya datanya. Iya, Nah, jadi yang terimpor ini sesuai dengan data yang di fakturnya baik. dari Shopee. Iya. Status fakturnya April, coba lihat jadi lunas nggak? Oh iya, jadi lunas. Ya Pak.
Iya, 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 iya. Jadi lunas. Bagus dah. Nah, Nah, untuk Bapak skenario kedua Pak, boleh Pak. Kan ada 2 skenario tadi, 1 dan 2. mm, mm, mm. Ini skenario yang udah saya pengen sih. Jadi dia langsung lunas 32-32-nya ya. Iya. Iya, Nah, untuk data yang nggak lunas karena memang penjualannya nggak sampai yang kemarin-kemarinnya lagi. Data penjualannya belum ada, belum lengkap ya. iya betul Pak. Mm-mm, Jadi si betul. Akurat kan akan baca otomatis Pak, walaupun kita download settlementnya ada 100 baris, tapi faktur yang baru kita, tadi yang Bapak bilang cicil kan, kita ada 100 faktur, baru kemarin 20, kemudian sekarang baru Mm-mm. 30. Nah, dia akan membaca nomor faktur Pak. Iya, iya. Itu umur apa ya, Pak? Umur piutang Pak. Oh, umur piutang. Baik, baik, Transaksinya 4 hari yang lalu kalau dia umurnya 4. baik, baik. Hmm. Tapi ini, oh iya satu lagi Pak, Hmm. kode SKU Pak, itu kan harusnya dia harus mengurangi stok kan Pak ya? Kode SKU kira-kira di mana ya Pak? SKU. April di mana April? Di fitur barang dan jasa, Pak. Oke. Yang ini ya, di kode barangnya, Pak. Oh di kode barang ya? Itu bisa Iya, diinput ya Mbak April ya? bisa. Pada saat pertama kali kita buat persediaan barang baru, bisa dipencet nggak buat stok baru ya? Data Bisa. baru tuh ya, data baru. Ya, data Bisa. baru. Nah, di sininya tulisannya cuma barang dan jasa, Mbak April. Bisa diinput langsung nggak ya? Bisa langsung dinonaktifin saja, Pak, di kode barangnya. Penomoran otomatis atau Oh, ini Mbak April kayaknya mesti mampir ke toko saya nih, Pak. Tahun depan Pak, sekarang udah Mei Pak. Alah, nggak bercanda Pak. Bisa Pak, Oke, siap. oke. Trainer Pak, trainer Jadi, ada kok divisi khusus yang lebih ya yang untuk training ya. masih juga. Mbak April, sedikit aja Mbak. Ini untuk di informasi barang dan jasa yang perlu diisi kan cuma nama barang. Kalau kategori barang itu nggak perlu lah ya Mbak ya. opsional, Pak. Boleh di-input, boleh Kalau tidak. jenis barang itu apalagi tuh Pak jenis barang, Mbak? Udah pasti persediaan kan ya? Sesuai kebutuhan juga, Pak. Bisa Emang non ada apa lagi? persediaan. Untuk aset non persediaan, Pak. Oh, non persediaan. Oke, tipe persediaan bahan baku atau diproduksi? Oh, Bisa. pasti diproduksi ya. Nggak mungkin bahan baku ya. Iya kan saya jual Ini sepatu tipe ya. manufaktur Pak. Saya April yang presentasi ini dengan akurat tipe manufaktur. Jadi ada tambahan kolom. Sebenarnya kalau yang standar Oh, ini hilang nggak oh. muncul tipe persediaan. Oh, pantas, pantas. Makanya saya bingung. UPC atau barcode bisa di optional juga ya. Bisa Pak. Kalau nomor nomor satuan itu kalau nggak diisi dia otomatis ya Pak. Satuan nggak diisi, nggak ada satuannya Pak, kosong. Oh kosong ya. Merek Iya. barang, aktifkan nomor seri atau produksi ini bukan ya, bukan SKU ya. Bukan nomor seri itu kayak kayak obat gitu kan. Kalau expire tanggal sekian nomor serinya tertentu. Kayak handphone ada email. Oh, oke oke oke. Nggak butuh lagi ya. Oke deh, Mbak April, terima kasih udah presentasi ya. Saya jadi lebih confidence untuk maju nih di Accurate karena udah bisa tadi tuh. Tenang, senang hati Pak, tenang. Iya. Saya sudah pakai Prof aja. sejak 2019 Pak untuk perusahaan saya sendiri Pak. Iya 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 iya. Nah, Kayaknya lebih lebih nyaman ya. Apalagi dia bisa integrasi dengan aplikasi kayak Big Seller gitu juga ya Pak ya. bisa Pak. Dengan Iya, omnichannel kita bisa. Jadi di Akurat stoknya 5, kemudian omnichannel akan mendistribusikan angka 5 tadi ke semua platform yang kita pakai Pak. oh, tapi Bapak nggak ada perusahaan Bapak nggak kolaborasi dengan nggak pakai omnichannel. Saat ini belum Pak. Iya, mahal ya Pak ya, omnichannel ya Pak. Ya, sesuai kebutuhan sih sebenarnya Pak. Saat ini kita masih bisa handle sih. Iya, masih bisa handle ya. Oke dah. Heeh. Ya, terima kasih. Saya rasa itu doang yang saya perlu tanyakan. Nanti habis ini langsung ke Pak Ivan dah Siap boleh. mengenai langganannya Pak. Hmm. Makasih banyak. Sharing, stop sharing April. Oke Pak, mungkin dari kami yang simulator sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ivan.
Ya, sudah cukup Pak Fajar. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Sendi dan tim dengan senang hati. Semoga Akurat bisa memudahkan proses bisnis di perusahaan Bapak. Saya kembalikan ke Ipan. Silakan Ipan. Bisa Pak Ivan. Oke Pak Ivan. Lanjut di WhatsApp grup diskusi ya Pak Ivan ya. Terima kasih. Boleh Pak Ivan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih Terima Pak kasih. Sendi Ya. dan izin live.